Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan analisis kasus hukum pidana. Saya perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Faiz Royan. Yang kedua, ada Fahmi Ramadan. Dan yang ketiga, saya sendiri Muhammad Aji Zaki. Berlanjut ke slide yang kedua yang akan diterangkan oleh saudara Fahmi Ramadan. Nah, di sini ada pertanyaan, yaitu apa kasusnya. Selanjutnya ada penjelasan, yaitu kasus Antasari Azhar merupakan kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Antasari Azhar kepada Nasruddin Zulkarnain pada tanggal 15 Februari 2009 di daerah Jakarta Selatan. Dan adapun latar belakangnya, kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain terjadi pada 14 Maret 2009 ketika Nasruddin, seorang direktur di PT Putra Rajawali Bantaran, ditembak setelah bermain golf di Tangerang. Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan Antasari Azhar yang saat itu menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tuduhan bahwa Antasari adalah otak dari pembunuhan ini muncul dengan motif yang diduga berkaitan dengan pelecehan seksual dan cinta segitiga. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Faiz, dipersilahkan. Yang selanjutnya adalah kronologi. Dalam waktu sekitar 1,5 bulan, polisi berhasil mengungkap tabir di balik kasus pembunuhan Direktur PT PRB Nasruddin Zulkarnain Iskandar. Pengungkapan kasus ini berawal dari kesaksian para saksi di lokasi penembakan. Kemudian, polisi menemukan motor Yamaha Scorpio yang digunakan pelaku penembakan. Setelah itu, polisi kemudian menangkap Heri Santosa, pengemudi Yamaha Scorpio, di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dari pengakuan Heri, kemudian nama para tersangka lainnya terungkap. Kombes Pol Williardi Wizard dan Komisaris PT Pers Indonesia Merdeka atau PIM Sigit Haryo Wibisnono kemudian juga ditangkap. Selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama adalah Antasari Azhar, terdakwa dan mantan ketua KPK. Yang kedua Nasruddin Zulkarnain, korban pembunuhan. Yang ketiga keluarga Nasruddin. Beberapa anggota keluarga termasuk adik Nasruddin mendukung Antasari dan meragukan tuduhan terhadapnya. Dan yang terakhir pihak kepolisian dan jaksa penuntut terlibat dalam penyidikan dan penuntutan kasus ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Aji Zaki. Silakan. Kita berlanjut ke slide berikutnya, yaitu analisis hukum terhadap kasus tersebut. Kasus ini dipenuhi dengan kontroversi dan spekulasi. Meskipun Antasari dihukum, banyak yang mempertanyakan keabsahan tuduhan tersebut. Ada dugaan bahwa motif yang diungkapkan tidak sepenuhnya mencerminkan kenyataan. Selain itu, dukungan dari keluarga Nasruddin terhadap Antasari menunjukkan adanya keraguan terhadap proses hukum yang dijalani. Kasus ini juga mencerminkan tantangan dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika melibatkan tokoh publik. Berlanjut ke hasil keputusan, yaitu Antasari Azhar, mantan ketua KPK, divonis bersalah atas pembunuhan berencana terhadap Nasruddin Zulkarnain, Direktur PT Putra Rajawali Banjaran, dan dijatuhi hukuman 18 tahun penjara pada tahun 2009. Vonis tersebut diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta pada tahun 2010. Antasari Azhar dibebaskan secara bersyarat pada tanggal 10 November 2016. Setelah menjalani hukuman selama 7 tahun 6 bulan
dia mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian hukumannya dan memenuhi persyaratan tertentu. Kesimpulan dari Berlanjut ke slide berikutnya, yaitu kesimpulan. Nah, dari kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain yang melibatkan Antasari Azhar adalah salah satu kasus hukum paling kontroversial di Indonesia. Meskipun Antasari telah dihukum, banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih menggantung mengenai kebenaran di balik tuduhan tersebut. Dukungan dari keluarga Nasruddin dan keraguan terhadap motif yang diungkapkan menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya sekedar masalah hukum, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan politik yang lebih luas. Oke, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus hukum pidana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.